Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syaiful Anam di podcast El Asmara. Oke, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, salah satu kru di Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Atas nama Bapak siapa, Pak? Iswadi, Bapak Iswadi. Dari desa mana? Prajawinaun Kulon, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Nah, pasti semuanya kita akan bertanya lebih jauh lagi nih kepada Bapak Iswadi. Sebelumnya Bapak kabarnya gimana, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Terus Bapak kegiatan sekarang tuh lagi ada kegiatan apa gitu, Pak? Kegiatan pribadi apa kegiatan desa? Kegiatan pribadi ataupun desa? Ya kalau kegiatan pribadi sambil kuliah di UMC, Ya. semester 6 Fakultas Hukum. Kalau di rumah kita juga jualan online di Shopee, juga ada. Ya, intinya banyak sekali kegiatan gitu ya, Pak ya. Selain dari kepala desa, tapi juga banyak sekali profesi yang sedang Bapak tekuni sekarang. Bapak, kali ini kita akan membahas tentang desa, Pak. Sesuai dengan profesi Bapak sebagai kepala desa. Ya, tidak lain kita akan membahas tentang APBDes, tentang pembangunan desa, serta program-program yang berhubungan dengan program infrastruktur serta teknologi gitu, Pak. Pasti ini menarik sekali akan kita bahas, apalagi kita membahas tentang desa, teman-teman. Oke, Bapak, setahu Bapak, bagaimana sih Pak untuk sejarah desa Bapak sendiri, desa Prajawinangun itu, Pak? Desa Prajawinaun Kulon itu terjadi pemekaran pada tahun 1982, berarti udah berapa puluh tahun, 43 tahun ya. Ya, sekitar segituan lah Pak, kurang lebih, Pak. Berarti udah lama banget lah, Ya, hampir dan setengah abad. desa saya itu masuknya desa termiskin karena tidak punya PADes, karena desa pemekaran Ya, jadi kita hanya ngandelin transferan dari pusat, provinsi dan daerah. berupa APBD seperti apa ya? Iya. Jadi kita tuh hanya ngandelin itu aja. Hmm. Terus selanjutnya Pak, kenapa disebut Prajawinangun, Pak? Karena dulunya itu dari Kewedanan Arjawinangun, jadi mungkin itunya dinamakan Prajawinangun. Oh, karena dulunya tuh, Kalau karena desa induknya itu Prajawinangun, tapi kalau terkenalnya sih desa Belendung. oh desa Belendung malah ya Pak yang terkenalnya itu ya Pak ya. Mungkin dikarenakan ada desa namanya Arjawinangun, terus pemekaran dari Kewedanannya tuh. iya. Terus jadi adanya Prajawinangun gitu ya Pak ya. Baik, itu mungkin untuk saudara sejarah singkat dari desa Prajawinangun. Untuk selanjutnya Pak, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak proyek infrastruktur yang sedang dialami atau sedang dibangun oleh desa Bapak itu seperti apa Pak sekarang Pak? Ya kalau pembangunan infrastruktur kan kita udah ada juklak juknisnya, ada Betul. porsi-porsinya. Ya. Seperti untuk pembangunan infrastruktur misalkan berapa persen gitu. Untuk BLT berapa persen, karena kita kan udah ada aturannya semua. Ya. Mungkin kalau kita punya PADes, mungkin kita punya kewenangan, karena kita nggak punya PADes, jadi kita hanya ngandelin itu aja. Oh iya, berarti sesuai dengan anggaran yang diterima gitu ya Pak ya? Iya. Berarti sekarang Bapak sedang ada proyek apa Pak di desa Bapak Pak? Terkait dengan infrastruktur Pak? Ya belum ada karena pencairan tahap 2 kan belum keluar. Oh ternyata belum belum keluar anggarannya gitu ya Pak ya? Siapa? Selanjutnya tuh terkait dengan pertanian nih Pak. Saya lihat tuh wilayah-wilayah Kabupaten Cirebon itu masih asri lah dengan apa pertanian gitu, sawah masih banyak. Kalau di desa Bapak itu pertaniannya seperti apa Pak? Terkait dengan Kalau pertanian di desa saya lumayan produktif, karena sekitar luas pertanian di desa saya itu kurang lebih 80 hektar. 80 hektar. Dan semuanya produktif, alhamdulillah. Itu padi semua atau ada yang Padi semua. tidak ada kayak jagung, tebu? Nggak ada, karena padi itu dua kali panen. 2 kali panen dalam 1 tahun? 1 tahun. Oh iya Pak. Oke, berarti terkait dengan pertanian itu sangat baiklah, produktif ya Pak? Lumayan produktif. Itu kendalanya apa Pak di pertanian Pak biasanya Pak? Kendalanya biasanya hama sama biasanya pupuk. Pupuk. Untuk Karena kendalanya? pupuk kan udah ada jatahnya. Iya. Dari pusatnya kan itu udah ada jatahnya. Jadi misalkan kalau kekurangan pupuk ya kita beli yang non subsidi. Iya, iya, iya. Terkait dengan program desa Pak, kira-kira menurut Bapak program desa sekarang seperti apa Pak? Apa yang Bapak buat program sekarang itu untuk menuju desa yang inovatif gitu Pak, serta kreatif? Yang Bapak sedang Bapak persiapkan program desa itu seperti apa Pak?
program desa yang ya kita hanya bisa melaksanakan instruksi dari pusat aja. Hmm. Karena kendalanya kita kan mentoknya nggak punya PADes. Kendala kita itu. Oh. Berarti jika ada acara-acara gitu berarti tergantung tergantung ke dana APBDes itu, Pak? Iya, karena kita kan udah ada itu musrembang desnya kan. Iya, Jadi iya. kita paling kalau ada bencana itu kita bikin perubahannya di situ. Hmm. Kalau misalnya ada bencana, ada yang darurat gitu. Nanti kita bisa bikin perubahan. Iya, iya, Pak. Oh iya, Pak, bicara tentang infrastruktur ya, Pak ya. Sekarang kan lagi marak-maraknya jalan tuh, Pak. Jalan kabupaten, jalan desa yang masih kekurangan perbaikan. Menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya karena jalan infrastruktur kan udah ada kewenangan masing-masing. Ya, Misalkan kita ke jalan desa, ya kan kita harus yang memperbaiki. Misalkan jalan kabupaten harus kabupaten yang memperbaiki. Kalau jalan provinsi kan provinsi yang memperbaiki. iya, iya. Kalau misalkan kewenangan kita desa memperbaiki kan salah itu. Hmm. Berarti untuk desa itu untuk sekarang untuk fokus memperbaiki jalan di desa aja gitu ya, Pak ya? Iya. Karena emang kewenangannya. Iya karena kewenangannya. Tapi Paling kalau itu malah dapat dari pokir dewan. Gitu. ya, tapi menurut Bapak itu menjadi kendala tidak sih, Pak, bagi masyarakat? Ya kita tinggal itu aja memberi pencerahan kepada masyarakatnya. Ya, Ini kewenangan desa, ini kewenangan kabupaten, ini kewenangan provinsi kan begitu. ya, ya. Tapi Kalau misalkan kewenangan provinsi kita yang kerjain kan kita yang salah. betul. Oh, berarti masyarakat masih itu aja, Pak, masih ada aja yang masih keresahan terkait dengan gitu ya, Pak. Hmm. Terus Pak terkait dengan prioritas pembangunan desa di desa Bapak itu apa sih Pak pembangunan yang lebih diprioritaskan untuk pembangunan itu apa aja gitu Pak? Ya pembangunan di desa saya itu pembangunan dari bukan hanya non fisik ya, Betul. tapi akhlak juga. Karena Betul. alhamdulillah desa saya itu udah banyak yang mulia Luar biasa. Berarti dan pendidikan masyarakatnya itu sangat produktif. Contohnya hampir tiap rumah itu punya usaha jualan online ya, di Shopee, di Lazada. Terus yang tua-tuanya itu kalau yang online itu yang Gen Z itu, ya. banyak kan yang Gen Z. Kalau yang tua-tuanya jualan ayam potong. Jadi desa saya itu sangat produktif, walaupun desa miskin tapi masyarakatnya produktif. Luar biasa Pak ya. Berarti untuk prioritas pembangunan desa itu berupa sumber daya manusia itu Iya, sendiri Pak. sumber daya manusia sama infrastruktur itu. Infrastruktur itu ya Pak ya. Kalau infrastruktur saya yang bangun. Kalau ya kita sama-sama lah gotong royong membangun semuanya gitu loh. Dengan MUD, dengan Karang Taruna, dengan LPM. Iya, iya. Semua sangat terkait lah. Kalau saya sendiri saya nggak bakalan mampu. Makanya kita itu tuh gotong royong. Makanya slogan kita itu bersama-sama membangun untuk desa kita maju. Luar biasa. Berarti keterkaitan dengan masyarakat itu sangat membangun ya Pak ya? Sangat sekali, sangat membangun sekali. Nah, tadi ngomongin masalah masyarakat terkait dengan pembangunan Pak. Jadi sejauh mana masyarakat itu bisa terlibat Pak dalam proses pembangunan desa tuh Pak? Kalau di desa saya itu sangat-sangat terlibat sekali. Kayak misalkan ada, kayak contoh sampah itu iuran tiap minggu itu kita kenakan 2.000. Oh, iya. Jadi buat buang sampah itu kita kenakan satu kakak itu 2.000. Untuk satu hari? Satu minggu. Satu minggu 2.000 dalam satu kakak itu. Mm-mm. Oh, berarti nanti desa yang Enggak, ada pengurusnya sendiri. oh ada yang urusan untuk khusus itu sendiri. Oh iya, iya. Terus ini Pak terkait dengan pembangunan juga. Jadi masyarakat itu dalam perencanaan itu dilibatkannya dalam segi apa aja Pak? Ya kalau perencanaan kan kita melibatkan dari itu musrembang des itu. Berarti Nah nanti kan kadus-kadus itu turun ke bawah menyerap aspirasi masyarakat apa-apa yang mau kita bangun gitu. BPD ya Pak ya? Enggak kadus. Oh ketua kepala dusunnya. Iya, kepala dusun sama BPD itu menyerap aspirasi masyarakat, nanti kita di musyawarahkan di musrembang. Oh siap-siap. Baik Pak, saya lanjut terkait dengan APBDes yang terbilang kita itu kan belum cair ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak untuk memanfaatkan supaya inovasi pembangunan desa itu berlanjut tanpa adanya menunggu dari APBDes itu Pak? Ya kalau darurat kita nalangin dulu. Oh, berarti Bapak suka nalangin gitu Iya. Pak? Ya, Kalau ya. darurat gitu. Contohnya seperti apa Pak? Kegiatan apa Pak yang suka Bapak Ya talangin? contohnya misalkan ada rumah yang ambruk gitu. Iya. Kalau anggarannya belum cair ya kita nalangin dulu. Pakai uang pribadi Bapak berarti? Ya, berarti sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, kan di desa itu kan suka ada APBD ya Pak ya. Dan
intinya badan usaha milik desa lah. Itu gimana Pak kalau di desa Bapak? Untuk apa namanya menampung keuangan di desa tersebut Pak? Maksudnya menampung juga. Kan APBDes kan kita pampang. Ya. PBDS mau saya BUMDes Pak. Oh, BUMDes kan kita hanya sebagai pengawas. Nah, ini tahun ini kan mungkin akan itu karena ada instruksi dari presiden mungkin ini tahun sekarang. Kalau terburu-buru semua kan mati suri semua. Iya. BUMDes itu. Itu menurut Bapak semua desa itu pada gitu juga? Mati suri semua, kebanyakan itu desa Itu BUMDesnya. Kalau yang punya biasanya BUMDes yang jalan itu yang punya kayak tempat wisata itu biasanya jalan. Iya, iya. Kalau yang lain sih mati suri semua. Berarti untuk kendalanya apa Pak? Bisa BUMDes bisa tidak berjalan tuh Pak? Ya kendalanya ya mungkin karena usahanya macet. Iya, iya. Kebanyakan usahanya kan macet. Nah, kan yang saya lihat itu Pak, ketika adanya BUMDes itu berarti kan adanya potensi dari desa tersebut ya. Betul. Misalnya desa itu terkenal dengan wisata. Nah, itu wisata tersebut bisa dijadikan sebagai BUMDes ya Pak ya. Betul. Kalau di desa Bapak itu potensinya tuh dari segi apa mana Pak? Ya kalau dibilang karena kita kan bukan desa wisata. Ya. Kalau desa saya kan itu yang tadi saya omongin itu. Karena warganya produktif, karena yang online, jualan ayam potong gitu. Iya, ya. Terus ini Pak, yang ingin saya tanyakan itu pasti di setiap desa itu kendalanya adalah kemiskinan. Ya. Terus masalah lagi adalah ketimpangan sosial di desa tersebut. Nah, bagaimana sih Pak cara menghadapi permasalahan kemiskinan serta ketimpangan sosial di suatu desa itu Pak? Ya itu kan ada BLT yang 10% maksimal 15% itu. Oh, BLT. Iya, bantuan langsung tunai kan. Iya. Kita kan maksimal 15%, minimal 10%. Itu berarti yang diberikan desa kepada Iya, masyarakat. yang dari dana desa itu. Iya, iya, iya. Terus misalnya ada gini loh Pak, kan terkadang ada orang yang tidak menerima, saya dapat dikasih nih Pak, saya orang miskin tapi saya nggak dikasih. Terus dia orang, ada yang ketimpangan intinya lah, yang harusnya saya menerima tapi tidak menerima. Sebaliknya, yang ada harusnya tidak diterima, dia malah diterima gitu Pak. Ya kan ada, kan bantuan kan banyak, ada PKH, terus ada beras bulog. Iya. Jadi kita ratain gitu. Yang udah dapat PKH, yang nggak dapat BLT gitu. Biar adil gitu. Itu kebijakan dari Bapak sendiri berarti ya Pak ya. Berarti itu nggak ada dari masyarakat nggak ada apa gitu. Ya nggak ada, itu kan udah dapat BLT, udah dapat PKH kan biar karena kalau kita nyari orang miskin susah. Coba kriteria miskin seperti apa kan? Kriteria miskinnya seperti apa kan? Nyari orang miskin itu susah. Kalau kriterianya tuh. Iya, merasa tidak cukup ya Pak ya. Semuanya tidak cukup, pasti semuanya pengen semua kalau bantuan mah. Jadi adalah solusinya bagi rata gitu ya Pak. Oke. Terus terkait dengan ini Pak, yang tadi Bapak jelaskan kan Bapak pernah mencontohkan bencana alam jika ada rumah rubuh maka ditalangin gitu ya Pak ya. Nah, misalnya Pak di suatu desa itu ada bencana alam Pak, berupa banjir misalnya, terus ada longsor dan kekeringan segala macam yang berhubungan dengan bencana alam. Itu permasalahannya untuk menyelesaikan permasalahan itu seperti apa Pak? Ya kalau di desa saya kan belum pernah, jadi belum pernah ngalamin saya. Oh iya. Paling ada palingnya kekeringan itu, kekeringan air. Kekeringan. Itu solusi seperti apa Pak kalau Ya solusi kita itu datangkan air dari BPBD itu. Kita beli airnya buat masyarakat. Oke. Terus Pak, terkait dengan generasi Z sekarang kan dunia sudah dikembangkan oleh teknologi ya Pak ya, yang dimana orang masyarakat ini pun mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak supaya Bapak itu bisa memajukan warga desanya sendiri dengan melalui teknologi informasi itu sendiri Pak? Teknologi, karena hampir anak kecil juga pegang HP sih sekarang. Berarti teknologi sudah tidak tertinggal Pak di desa? Alhamdulillah tidak tertinggal. Anak kecil aja pegang HP. Kayaknya satu rumah itu bisa 5-6 HP-nya. Oh iya. Berarti untuk kendala-kendala di teknologi informasi berarti sudah tidak ada kendala sama sekali. Iya Pak. Tapi ada nggak tidak Pak kendala dengan adanya kebiasaan main HP di desa Bapak tuh Pak? Ya kalau di desa saya itu kan banyak musola. Iya. Jadi kalau pas ada yang dari jam 4 udah mulai ngaji, ada yang habis maghrib, musolanya itu. Iya. Jadi alhamdulillah desa saya itu dibilang desa Islamnya bisa.
Berarti anak-anak tuh ya intinya dibatasi oleh adanya ngaji tersebut ya Iya. Pak ya. Gitu ya. Oke, terus untuk eh, bagaimana sih Pak itu bisa mendorong masyarakat itu untuk lebih mandiri serta berbudidaya gitu Pak? Ya dengan Gak cara kita turun ke lapangan, Nah, sosialisasi ke lapangan, ngobrol ngopi bareng gitu. iya. Pernah nggak sih Pak kayak ngadain acara-acara seminar khusus kayak UMKM gitu? Kemarin saya ngadakan seminar itu Khusus? perlindungan hukum tentang konsumen Ya. dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Hmm. Narasumbernya Ibu Siti Alisa. Oh berarti sempat mengadakan Iya seminar-seminar bulan, juga. bulan kemarin Itu objeknya siapa Pak? Yang ikut seminarnya siapa Pak? warga masyarakat, kader PKK. Ya, berarti umum itu sifatnya ya Iya. Pak ya? Oh. Terus outputnya apa Pak? Hasil dari adanya seminar itu? Ya kan biar kita tahu masyarakat itu tentang hukum. Ya, Gimana caranya kita jadi konsumen yang baik, betul. cara mengatasinya gimana. Ya. Nah, itu ya ini merupakan salah satu contoh baik juga ya teman-teman bahwasanya tuh warga desa pun itu berhak mendapatkan pengetahuan teknologi ya Pak ya. Dan caranya seperti apa? Caranya seperti mengadakan seminar-seminar seperti tadi Bapak jelaskan yang berhubungan dengan teknologi UMKM ya Pak ya. Yang paling terpenting itu adalah produktivitas desa tersebut. Jika jika kita katakan desa itu miskin, tapi kalau misalnya sumber daya manusianya luar biasa, itu bisa dipatahkan semua ya Pak ya. Gitu. Nah, terus menurut Bapak bagaimana sih Pak harapan Bapak kepada desa-desa yang lain supaya bisa produktif kayak gitu Pak? Ya Atau kalau pesan-pesan desa-desa Bapak gitu? lain, ya mungkin harus belajar masyarakatnya atau kepala desanya ya banyak belajar dari Tentang tentang apa Pak? ya dari desa yang sudah maju. Betul. Adanya studi banding mungkin ya Pak, Iya. perbandingan gitu. Terus Pak, yang tadi Bapak sudah jelaskan ya Pak ya, ada nggak sih Pak kayak keinginan terbesar Bapak gitu dalam membangun desa itu Bapak maunya tuh ada kegiatan apa atau ada program seperti apa yang ingin Bapak laksanakan tapi masih belum terlaksana gitu Pak? Ya pembangunan itu saya tuh pengen bikin gedung serbaguna, cuman kan terkendala dengan biaya, Biayanya. karena semua biayanya kan udah diatur semua. Tapi menurut Jadi Bapak itu kurang apa gimana Pak biaya yang di bukan kurang karena itu kan karena nggak ada biaya buat membangun itunya tuh. Berarti Jadi lebih ke harapan Bapak ke infrastrukturnya gitu ya Pak ya, iya, ingin lebih ditingkatkan. Selain infrastruktur Pak, ada lagi ya sama si itu SDM-nya. sumber daya Iya. manusianya. Kalau SDM-nya masyarakatnya cerdas-cerdas kan kita enak Iya betul. memberi pengertiannya itu seperti apa keadaan desa kita, bagaimana menyikapinya. Karena saya juga sering sering ngobrol, sering diskusi dengan majelis ulama desa, dengan Karang Taruna, dengan BPT kita sering ngobrol Iya ya. Berarti kendala-kendala apa yang ada di desa kita harus kita solusinya bagaimana gitu. berarti kan sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya Pak untuk apa namanya mengatasi permasalahan itu ya Pak ya. Lalu gini Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan Pak kepada masyarakat Bapak bahwasanya tuh eh, infrastruktur serta pendidikan layanan itu sangat penting gitu. Ya seperti yang tadi awal saya sampaikan karena semua ada juklak juknisnya, ada aturannya. Ya. Ya mari kita bersama-sama membangun desa itu. Nah, Kalau membangun desa, kepala desa sendiri kan nggak bakalan nggak bakal kuat. bisa Kalau ya. bersama-sama kan kita Betul. enak ringan gitu loh. Ya. Jadi intinya kepala desa tidak akan bergerak sendiri tanpa adanya masyarakat. Iya kan tanpa didukung masyarakat itu nggak bakal bisa. Betul. Dan masyarakat pun gitu ya Pak ya. Tidak akan bisa jalan kecuali ada yang memimpin suatu desa tersebut. Betul Pak. Gitu. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan Pak? Cukup. Kalau pertanyaannya cukup. Ya, mungkin obrolan kita sampai sini dulu ya Pak ya. Nanti kita berbincang-bincang lagi terkait dengan desa, dengan pembangunan, serta yang dapat saya simpulkan dari adanya pembicaraan bersama Bapakku ini, kita ini perlu memajukan desa itu bukan dari infrastruktur saja ya Pak ya, tapi dengan pendidikan, berupa dengan sumber daya manusia tersebut, produktivitas UMKM-nya harus berjalan. Berarti tidak berlandaskan kepada keuangan. Ya tergantung bagaimana desa kita untuk mengembangkan itu semua. Mungkin untuk pembicaraan kali ini bersama Bapak Kubu, terima kasih Pak sudah bersempat Sama-sama. hadir di podcast kami.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.